Nun jauh beberapa waktu yang silam di sebuah negeri ala Sanesia. Tanpa sebab yang jelas, muncullah sesosok bocah yang telah dicelup ke dalam kawah remuk di muka. Bocah itu berjuluk Mukio, sebuah julukan yang disadur dari nama kawah remuk di muka. Mukio berarti remuk iyo atau iya remuk, tumbuh tanpa bimbingan dan kasih sayang, membuat Muki, kira-kira begitu nama pendeknya, tiada terurus. Namun sepertinya ia tidak sendiri. Hampir seluruh rakyat ala Sanesia sebenarnya tidak benar-benar dalam kondisi terurus, karena negeri yang diperintah di bawah kepemimpinan Ratu Busi, filosofi namanya seperti pemacu api ini, sedang dilanda bencana-bencana hebat. Belum lagi problem-problem yang disebabkan oleh beragam kasus, seperti penggelapan-penggelapan dan kejadian-kejadian tak lazim, seperti dharma wisata para pejabat ke luar negeri, kasus mafia pajak dengan tumbal seorang bernama Gayeng. Seperti namanya, perannya adalah memang membuat gayeng suasana alias penggembira saja. Kasus penipuan-penipuan, kasus tayangan ketelanjangan, kasus penjambretan, kasus penyelewengan, dan lain sebagainya. Namun bukan ala Sanesia kalau tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan. Cukup dengan berbagai alasan dan kadar pencitraan yang cukup, semua masalah dan isu akan kabur terkubur. Beruntunglah Mukio tidak terlalu memperdulikan semua masalah-masalah negeri ala Sanesia. Buat apa peduli, sementara dirinya tidak digubris oleh negerinya. Untuk sementara waktu Muki tidak bermuram sedih, karena tim bola sepak negerinya sedang tampil bagus-bagusnya. Bola sepak hampir tidak berbeda dengan olahraga sepak bola umumnya. Peraturan tentang bola sepak atau ballfoot adalah di mana apabila setiap pemain menemukan bola, maka harus disepak sekeras-kerasnya. Pemain yang tidak bisa menyepak ke arah yang benar akan mendapat hukuman kartu. Kegembiraan itu tidaklah berlangsung lama, sebab usai turnamen bola sepak, biasanya orang-orang akan lupa tentang permainan-permainan cantik yang menghibur. Sebab yang dipedulikan oleh pengurus-pengurus ala Sanesia bola sepak atau asbak adalah rebut-rebutan kekuasaan. Karena visinya yang sesuai kependekannya adalah asal tebak, jadi menyikapi sebuah hasil pertandingan ataupun turnamen dengan menebak-nebak saja. Satu hal yang diperjuangkan Mukio adalah keterpaksaan cinta kasih untuk gadis yang sangat dicintainya, yakni bernama Roro Terang Bulan Sekali atau Tebus. Roro Tebus, demikian nama pendeknya, adalah seorang gadis cantik mengikat dengan rambut panjang yang sering diikat, sekaligus sebagai hartawati tersohor negeri ala Sanesia. Demi mendekati dan mendapatkan cinta dan harta Roro Tebus, Mukio rela melakukan segala daya dan upaya, dengan cara yang halal maupun haram, dengan cara yang mistis dan non-mistis. Muki tidak memperdulikan situasi ekonomi yang serba pas-pasan nan sulit, serta dihantam kenaikan harga cabai dan minyak, sebab dia tidak ada agenda untuk membelikan cabai dan minyak untuk pujaan hatinya, terlalu pedas dan gampang terbakar. Hari demi hari, menit dan detik dilindas, Muki bisa tidak, selalu memikirkan tentang Roro Tebus. Tidak di tidurnya, tidak di makannya, tidak di mandinya, tidak di suaranya, tidak di langkahnya, tidak di merem dan meleknya, tidak di kedipnya. Semua adalah mengenai Roro Tebus. Beberapa kali ia mencoba berhubungan melalui telepon seluler, karena selain didukung oleh sinyal yang bagus, juga kelihatan bergaya. Namun salah satu yang menjadi kendala terbesar adalah kepemilikan pesawat telepon itu sendiri dan pulsanya. Perjuangan tidak boleh berakhir. Ia ingat sebuah ungkapan yang selalu didengungkan oleh Ratu Busi, pantang kusut sebelum diurut, pantang surut sebelum diusut, pantang kecut meski susut. Muki melakukan pertapa yang luar biasa khidmat, mengharapkan datangnya petunjuk-petunjuk dan gelimang harta, berbentuk tunai maupun kredit dalam waktu yang instan.
Di sela-sela pertapaannya masih ia sempatkan sesekali untuk memantau situasi hati Roro Tebus dan juga menjadi calo kecil-kecilan untuk membiayai sewa tempat bertapa. Satu hal yang belum diketahui oleh Mukiyo tentang dambaan hati sekaligus hartanya, yaitu bahwa Roro Tebus adalah seorang gadis yang gemar mempermainkan hati, sekaligus terkenal sadis dalam menghancurkan hati setiap lelaki yang berusaha untuk memiliki cinta terlebih hartanya. Konon hal ini merupakan sebuah syarat dan prasyarat yang diberikan oleh Nigedebus, penganut ajaran mantraisme di mana setiap mantra dan ucapannya selalu menggunakan akhiran us. Hus tebus arus kasus adus kardus prius, tebus gayus arus prius, jus hus 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 hus. Adalah mantra yang diucapkan ketika Roro Tebus meminta petunjuk mengenai lelaki. Makna mantra tersebut adalah, "Wahai Tebus, setiap lelaki yang mencoba bermandikan cintamu, maka akan tergelincir jatuh cinta tanpa bekas." Hal ini terbukti dari beberapa korban keganasan permainan cinta Roro Tebus yang sungguh tidak mengenal status dan usia. Rata-rata korbannya mengalami ketergila-gilaan yang hebat dan kemudian depresi berat karena ditolak cintanya. Tak kurang patih, koruptor, artis, prajurit, semuanya pernah merasakan akibat kegetiran prahara cinta Roro Tebus. Beberapa di antaranya malah rela menceraikan istri, saling ancam, konflik cinta bersegi-segi, serta aneka jenis depresi dan gangguan kejiwaan akibat prahara cinta lainnya. Bukan Mukiyo namanya kalau menyerah sebelum berusaha maksimal. Seperti ungkapan populer di negerinya, habiskan darah untuk berjuang mengisi titik-titik. Dengan keberanian berlipat, serta mendapat sugesti keseimbangan dari sebuah gelang khusus penyeimbang asmara dan gerak tubuh, yakni Abala Balance, maka hari itu Muki dengan segenap tenaga meluapkan energi cinta terpendamnya dengan alat pengeras suara bernama Megachot, sebuah perangkat yang berbentuk corong dan menggunakan 17 buah baterai untuk menghasilkan bunyi lantang dan berwibawa. Suaranya begitu menggelegar dan menghentak hati Roro Tebus dan dayang-dayang di sekelilingnya. Sedemikian dahsyat, bukan sebab ketulusan, melainkan karena sumpah kasih itu diucapkan tepat di bibir telinga Roro Tebus. Dengan tubuh dan telinga yang kaget terhuyung-huyung, Roro Tebus pun bangkit dan menjawab dengan pantun, sebagaimana ia belajar berkomunikasi, sebagaimana pejabat penerangan ala Sanesia. Genta berdentang, tangan berlipat, cinta datang tantang dengan prasyarat. Namun Mukiyo tiada bergeming sedikit pun. Dengan segala kesaktian dan bujuk rayunya, ia yakin sanggup meluluh lantakan cinta dan harta Roro Tebus. Sadar akan kesaktian lelaki dan jurus-jurus rayuannya, kali ini Roro Tebus meminta tebusan yang tidak biasa. "Mukiyo, aku akan kabulkan cintamu dan sudi kau beristri apabila kamu mampu membuatkan 1000 buah kebaya yang terdiri dari 999 warna dasar dan 1 warna emas. Kesemuanya harus kamu persiapkan sebelum pukul 6, yang ditandai dengan hadirnya tukang jamu gendong langgananku." Demikian pernyataan Roro Tebus. Mukiyo pun spontan menjawab, "Duh Tebusku yang aku damba, aku akan memenuhi syarat tebusan untuk menebus hati sekaligus hartamu, dan kelak kamu akan bersanding menjadi istriku, tanpa kau duakan dalam suka dan duka. Jangankan 1000, 2500 kebaya juga akan aku buatkan, demi gairah investasi asmara ini." Dan diakhiri dengan ungkapan berjuta makna, "Apa sih yang tidak buat cinta dan hartamu?" Saat itu juga Mukiyo mengerahkan bantuan para ahli kebaya yang tergabung dalam paksa paguyuban kebaya ala Sanesia. Dengan ilmu hipnotis penggelapan yang dimiliki, ia menghipnotis para perancang, penjahit, pedagang kain, buruh angkot, dan semua pihak untuk larut dalam proyek cinta harta ambisius ini. Ramailah media berbondong memberitakan kehebohan ini.
Untuk sesaat, rakyat Alasanesia seperti dialihkan dari berbagai situasi dan carut-marut negeri yang tak menentu. Penebusan rasa cinta asmara yang seolah-olah tulus membuat masyarakat antusias. Tentunya ini sebagai akibat pemberitaan yang bertubi-tubi, tiada kenal waktu dan jenis berita. Beberapa di antaranya bahkan mengakibatkan uraian air mata. Banyak produser film dan sinetron menawarkan kontrak pembuatan film berdasar kisah nyata ini. Namun Mukio tak acuh oleh berbagai masukan dan pendapat dari para ahli cinta. Komentar pengamat yang berpendapat aneka rupa, yang ia pedulikan hanya satu: menaklukkan 2H, hati dan harta Roro Tebus. Waktu bergulir hingga dini hari waktu Alasanesia. Sudah lebih dari 927 kebaya ia tuntaskan. Mukio yakin ia akan menuntaskan prasyarat cinta ini tanpa kesulitan berarti. Tepat sebelum tukang jamu gendong sampai di depan rumah Roro Tebus. Bahkan jauh sebelum ia berangkat dari rumahnya sendiri. Melihat dan mendengar Mukio hampir menuntaskan prasyarat yang diajukan, Roro Tebus sekejap panik dan berlarian tak tentu arah di sekeliling rumahnya. Terbersit sebuah rencana busuk, di mana ia memanfaatkan kelemahan Mukio yang tiada mengenal wujud tukang jamu langganannya. Roro Tebus meminta maoke. Setiap diminta tolong selalu menyanggupi dengan kata oke. Untuk menyamar menjadi tukang jamu gendong dan muncul lebih awal di rumahnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menggagalkan raihan asmara Mukio. Oke Bus, demikian kesanggupan Maoke kepada Roro Tebus, sembari mempersiapkan penyamaran menjadi tukang jamu gendong. 1 jam lagi sebelum batas waktu dan Mukio tinggal menyelesaikan pekerjaan utama, membuat masterpiece kebaya berbahan emas. Demi kebaya ini, Mukio rela menghimpun dana dengan berbagai aksi tipu-tipu, dengan harapan agar terbayar begitu ia mendapatkan cinta dan harta Roro Tebus. Namun tak disangka tiada diduga. Sesaat sebelum beberapa jahitan terakhir, muncullah penjual jamu gendong yang tiada lain adalah penjelmaan Maoke. Penyamaran seorang penjual jamu tua rentanan miskin dengan bakul jamu beralaskan terompah, berselendang gombal. Kemunculan Maoke yang tiba-tiba diikuti oleh derai tawa sumringah dari Roro Tebus. Mukio, berhentilah berharap meraih cintaku. 999 kebaya yang sudah kau tuntaskan tidaklah cukup karena waktu sudah berhenti. Dan kau belum tuntaskan 1 kebaya emas permintaanku. Tenggelamlah dalam ketakutan dan depresi berkepanjangan akibat rayuan-rayuanmu untukku. Kecam Roro Tebus kepada Mukio yang terperanjat tak bergeming. Seolah tak percaya, impian cinta dan hartanya berakhir tragis dalam hitungan detik. Mukio gelap mata merebut selendang gombal jamu milik Maoke dan meloncat murka meraih Roro Tebus dalam cengkeraman jemarinya sambil mengumpat sumpah serapah. Hai Tebus, lenyap sudah segala gundah ruah rasa asmaraku padamu. Tidaklah pantas kau kenakan kebaya emas bukti cintaku. Sebagai akibat dari mempermainkan aku, terimalah gombal ini sebagai satu-satunya pakaian yang akan kau kenakan beserta keturunanmu kelak. Lenyaplah sudah kecantikan Roro Tebus. Ia berubah wujud menjadi pengemis tua rentanan miskin, berpakaian gombal dan tak beralas kaki. Begitu juga Mukio menjadi depresi. Segala kesaktiannya lenyap tak berbekas. Ia telah berubah menjadi gelandangan sakit jiwa dan selalu mengumpat segala sumpah rayu dan janji palsu. Legenda ini akhirnya menjadi mitos turun-temurun masyarakat Alasanesia. Setiap rayuan dan janji palsu dikenal luas dengan istilah gombal Mukio. Dan sejak saat itu pula, setiap syarat yang diajukan sebagai prasyarat imbalan dikenal dengan istilah tebusan. Gelandangan berpakaian lusuh atau gombal disebut gembel. Setiap kesanggupan akan menjalankan perintah secara spontan dikenal dengan ungkapan oke. Kisah ini adalah sebuah kisah negeri Alasanesia yang diadakan untuk mengada-ada atau untuk alasan yang tidak jelas. Sebagaimana janji-janji gombal Mukio yang digembur-gemburkan serta calon pemerintah negeri Alasanesia.